Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara saya PSHT di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Kami R. Pugu Wicaksono atau Mas Soni Tulung akan memberikan informasi yang mana pada dasarnya terkait laporan saya tahun 2024 dan 2025. Ini hasilnya saya laporan ini ditanggapi oleh ini. Oke. Ini laporan Dumas saya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Jalan Turnojoyo 3 Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Jakarta 24 April 2025. Laporan Dumas saya dengan diberi nomor oleh Bapak Irjen Idwasum dengan nomor B-8310-Romawi 4 pas.2.4/2025-Idwasum. Klarifikasi biasa. H. Surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas SP3D kepada yang tepat Saudara R. Pugu Wicaksono di Magetan. Rujukan, langsung saya bacakan nomor B. Surat pengaduan masyarakat Saudara R. Pugu Wicaksono, Saudara R. Pugu Wicaksono selaku Ketua Umum Perkumpulan Persaudaraan Setihati Trate PSHT dengan nomor surat 01-MGT-PSHT-02-2025 tanggal 3 Februari 2025, alamat RT 03 RW 4 Dukuh Tulung, Desa Ringin Agung, Kecamatan Magetan. Hal laporan perbuatan melawan hukum SK Ketua Umum PSHT Pusat Madiun, dan laporan tahun 2024 kasus yang sama. Nah, ini penting, ini terkait mengabaikan putusan Mahkamah Agung PK 155/PR/Romawi 7 nomor perkara PK 2022 PSHT Pusat Madiun. Ini jelasnya di nomor perkara 155 kalau ulangi PR/Romawi 7 Tun Jakarta tahun 2022 Pusat Madiun. Nah, ini kami laporkan di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Jalan Turnojoyo nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta. Ini kepada yang mulia, yang terhormat Bapak Irjen Jenderal Polisi Dr. Andes Mardisyam MSI. Matur nuwun Bapak Irjen Inspektur Jenderal Dr. Andes Mardisyam menanggapi laporan dalem R. Pugu Wicaksono. Matur nuwun, mudah-mudahan harapan saya Ketua Umum PSHT Pusat Madiun segera diproses secara hukum. Saya hanya bisa mengawal
pengawalan saya lewat medsos streaming. Maka dari itu mudah-mudahan saya berharap segera diproses secara hukum pelanggaran pidana ini, karena menurut saya mengabaikan putusan Mahkamah Agung. Ini surat dari Yang Mulia Bapak Irjen Marsdisyam. Oke, pramila saya matur ini memang saya lapor, saya merasa punya hak, punya PK 155 putusan Mahkamah Agung RI ini bagi saya lembaga tinggi negara, jangan diingkari, jangan diabaikan. Bila siapa yang mengingkari, mengabaikan, harap diproses secara hukum dan dipanggil, yang melanggar dipanggil untuk mempertanggungjawabkan atas dengan sengaja melanggar hukum. Nah, sekarang ini dari Polda Jateng, dari Polda Jateng ini laporan saya sama, artinya juga terkait mengabaikan putusan Mahkamah Agung. Ya, memang saya punya hak, memang saya punya surat PK 155 garing Petun garing Jakarta garing 2002 dan PK 74 garing G garing Petun Jakarta 2017 memang diingkari oleh Ketua Umum PSHT Pusat Madiun. Maka dari itu mohon sangat orang-orang yang mengabaikan putusan Mahkamah Agung segera dipanggil dan segera diproses secara hukum. Mudah-mudahan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa terkonfirmasi kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, dan mudah-mudahan dikonfirmasi kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah terkait ingkar abai putusan Lembaga Tinggi Negara Mahkamah Agung RI. Maka dari itu mudah-mudahan hak saya didengar oleh beliaunya yang berwenang di aparatur penegak hukum. Ini kami jelaskan untuk menyikapi laporan kami ya. Ini bentar. Nah, untuk menyikapi pembuktian apa dasar ingkar terhadap putusan Mahkamah Agung dan mengabaikan putusan Mahkamah Agung, pembuktian data valid terkait pelanggaran pidana umum yang berupa mengingkari atau mengabaikan putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor perkara PK 155 garing Petun Jakarta garing 22, PK 74 garing G Petun Jakarta 2017. Bentuk pelanggaran saudara Dr. Andes R. Muldjoko HW sebagai Ketua Umum PSHT Pusat Madiun dengan sengaja memisahkan diri atau tidak memakai lagi putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor perkara PK 155 garing Petun Jakarta 2022 atas nama R. Pugo Caksono. Dan saudara Mas Muldjoko Ketua Umum PSHT Pusat Madiun juga tidak memakai PK 74 garing G garing Petun Jakarta 2017. Pada saat itu tahun 2017 Mas Muldjoko sebagai Ketua Umum
PSHT Pusat Madiun. Ini nama saya juga tertulis di PK74. Nah, Mas Murjoko ingkar karena yang dipakai hanya badan hukumnya sendiri Mas Murjoko. Ini bila saya katakan ingkar, nah tinggal penyidik yang mengetahui. Saudara Mas Murjoko dengan niat sengaja dan sadar, saya ulangi, saudara Mas Murjoko HW sebagai Ketua Umum PSHT Pusat Madiun membuat badan hukum sendiri, tidak memakai putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor perkara PK 155 Petun Jakarta 2022, tidak memakai PK 74/G Petun Jakarta 2017. Padahal kedua putusan di atas PK 155 dan PK 74 Saudara Dr. Murjoko HW yang membiayai semuanya, sampai perkara pengadilan di Tun Jakarta dengan lembaga hukum yang diutus organisasi PSHT Pusat Madiun. Nah, gimana toh Mas Mur, panjenengan itu yang membiayai PK 155 dan PK 74 dengan LHA dari organisasi pusat PSHT Jalan Merak 10 sampai biaya nih semua kok jenengan tidak memakainya. Nah di sini kan untuk LHA kan bisa bersaksi, yang biayani yang jenengan semua, biarpun itu uang organisasi PSHT Pusat Madiun. Gitu. Ternyata yang jenengan pakai adalah badan hukum jenengan pribadi. Nah ini maka itu saya laporkan kepada Bapak Irwasun Mabes Polri. 3. Kami R. Pugo Wicaksono Esa tidak terima nama saya dipinjam untuk di perkara nomor 74/G Petun Jakarta 2017. Saya nggak terima. Kenapa saya nggak terima? Lah saya itu dipinjam nama saya tahun 2017, saya tidak pernah dipakai sebagai pengurus PSHT Pusat Madiun sampai 2016, 2012, 2020, gak dipakai. 21, 22, 23, 24, 25 tidak dipakai. Tapi kalau di putusan PK 74 nama saya dipakai. Itu namanya pinjam nama saya tidak terima. Maka dari itu Mas Murjoko, gimana sih panjenengan Pak pinjam nama orang kok tidak merasa? Gimana Mas Murjoko, tanggung jawab jenengan dulu. 4. Kami R. Pugo Wicaksono Esa bisa membuktikan adanya korupsi di tubuh organisasi PSHT Pusat Madiun. Saya bisa, termasuk Koperasi Trate Manunggal yang mana badan hukumnya pakai mantan Ketua Umum dan Dewan Ketua Umum PSHT Pusat Madiun dengan nama almarhum Kang Mas Tarmadji Budiarsono. Nah disitu kan badan hukumnya Mas Haji kan sudah mati koperasinya, tapi jenengan pakai beroperasi dan berkegiatan sampai tahun berapa itu saya laporkan. Nah di sini jenengan harus bisa membuktikan, dan saya bisa membuktikan karena kan saya sudah lapor di Polres Madiun. 5. Kami R. Pugo Wicaksono bisa membuktikan penyalahgunaan wewenang panjenengan Mas Murjoko, Dr. Andes Murjoko HW tahun Dr. Andes Murjoko HW sebagai Ketua Umum PSHT Pusat Madiun. Nah ini jenengan yang menyalahgunakan wewenang, diantaranya menyuruh anaknya Saudara Ari membuat KTA selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2001, termasuk melakukan oligarki. Ini penyalahgunaan wewenang. Itu pun saya pernah di sidang ad hoc di dalam Padepokan. Saat itu yang sidang ad hoc
Mas Mursito itu kan juga mantan Angkatan Darat pensiunan CPM. Di situ ada Mas Topo Esa yang idang. Kan ini ada bukti-bukti, nanti Mas Mursito sama Mas Topo bisa dipanggil di dalam penyidikan Polres Madiun. 6. Karena sifatnya disengaja dan sadar, Saudara Ketua Umum PSHT Pusat Madiun Dr. Andes Murjoko HW mengingkari dan mengabaikan putusan Mahkamah Agung PK 155/Petun Jakarta 2022 dan PK 74/G/Petun Jakarta 2017. Saudara Dr. Andes R. Murjoko HW segera diproses secara hukum, diperiksa dan diproses penyidikan. Saudara Mahmud Joko HW kami harap dinonaktifkan, serta pembuatan KTA mulai detik ini dibekukan. Ini kan Mahmud Joko kan sudah saya laporkan sampai diproses, mudah-mudahan diproses sampai ke penyidikan. Ini mohon aparatus penegak hukum, saya dengan untuk segera dididik, saya sampai bicara di medsos seperti ini. Pengawalannya saya di medsos karena apa? Saya takut kalau tidak adil, saya takut bila hak saya tidak terlaksanakan. Maka dari itu saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Kepolisian Republik Indonesia, yang mana mudah-mudahan apa isi hati saya bisa didengar oleh Bapak Irjen Irwasum, Bapak Dr. Andes Mardisyam, Irjen Jenderal Polisi Irwasum, markas besar Kepolisian Republik Indonesia yang berada di Jakarta. Matur nuwun Bapak, mudah-mudahan saya ngawalnya lewat medsos Bapak, mudah-mudahan terkonfirmasi di Bapak Polda Jatim. Nah, kemarin memang surat saya yang tahun 2025 nomor 1 itu bulan 2 terkirim di Polres 52 Kabupaten Madiun. Mungkin saya konfirmasikan besok Selasa saya sowan ke Polres 52 Kabupaten Madiun untuk saya berikan di Polres 51 Kota Madiun. Nah, ini laporan terkait cantolan hukum. Nah, ini kuat sekali, ini dari Mabes Polri Irwasum, ini Polda Jatim. Nah, ini saya memberi keterangan pada saudara-saudara saya, yang mana sebenarnya saya laporkan tidak hanya Pusat Madiun saja, PSHT Pusat Madiun saja, tapi PSHT ya juga P16 juga saya laporkan. Mohon yang mana untuk tahun ini seperti saya membuat bukti-bukti otentik. P16 termasuk Ketua Cabang Magetan yang mana tidak punya PK 155, otomatis membuat KTA itu pasti palsu. Karena saudara Mas Nanang yang ada di Kabupaten Magetan ikut saya laporkan di pelaporan tahun 2024 dan 25, laporan yang sama. Masuk Mas Samsi Ketua Cabang Magetan juga saya laporkan, mudah-mudahan Mas Samsi Kabupaten Magetan sebagai cabang Madiun juga dipanggil oleh Polres Madiun, karena ini surat sudah sampai Mabes Polri Irjen Irwasum. Nah, ini untuk Jawa Tengah. Jawa Tengah untuk
dulur-dulur yang mana ada yang saya laporkan, misalnya dulu yang pernah Mas Devi, sekarang diteruskan Mas Rifin. Ini kan sudah saya laporkan, otomatis di situ kan ada surat Polda Jateng. Nanti saya akan datang ke Kesbangpol Solo dan Polres Solo untuk Mas Rifin diminta keterangan terkait KTA yang mana itu KTA beneran atau KTA PK 155. Kalau tidak, Anda berbohong, Anda terjerat hukum. Nah, ini ada P16 di wilayah Kecamatan Sragen yang letaknya dekat Gemolong. Itu pasti P16 yang tidak punya KTA, mesti KTA-nya itu palsu, asli tapi palsu. Bila mau bikin KTA jangan palsu, mendingan izin ke PK 155, karena nanti Kesbangpol Sragen maupun Polres Solo saya akan melaporkan urut-urutannya di cabang Sragen, biarpun itu cabang merunut di Pusat Madiun. Apalagi yang tidak punya PK 155 saya laporkan mulai malam hari ini, detik ini. Atau dulur-dulur Sragen dekat Gemolong, biarpun ikut grup Garda Trate, kalau nggak punya PK 155 tetap saya laporkan. Sekarang saya harus tegas, iya tidak, jangan gonceng geger saya, enggak mau, saya harus nggak mau dihapusi, iya ora gitu aja. Karena nggak mau pakai PK 155, detik ini saya buatkan laporan. Ya, ini termasuk Karanganyar yang menurut Madiun tetap saya yakin tidak punya PK 155 dan PK 74. Tetap saya datang ke Kesbangpol Karanganyar dan Kapolres Karanganyar. Saya harap orang-orang yang dompleng PK 155 atau mengkhianati PK 155 dan 74 akan saya laporkan secara pidana umum. Karena saya punya surat ini, saya ini enggak ngancam, karena saya ini memang sudah lapor ini di aparatur penegak hukum, karena sudah saya laporan. Sekarang yang terakhir terkait kegiatan tanggal 31 Mei maupun 1 Juni itu, menurut saya itu memang itu kan surat pemberitahuan untuk berkegiatan dari Garda Trate maupun PSHT PK 155 dan PK 74. Memang minta dan harapan dapat mengadakan kelahiran Pancasila, kita ikrah bersama dan doa bersama, itu kan pemberitahuan. Dan untuk Madiun, Padepokan PSHT Pusat Madiun itu kop surat kan bisa dibaca ulang. Itu pakai surat PK 155 dan PK 74 garing G garing Tun 2017. Panjenengan kan menolak. Tidak apa-apa, menolak itu hak jenengan. Akan tapi ya saya menghormati, apalagi di Mas Soni sebagai ketua umum yang pegang PK 155 dan 74 itu kan diputuskan Mahkamah Agung atas nama saya, PK 155. Di 74 juga ada nama saya. Jadi saya minta izin di Padepokan, bila tidak dikasih ya tidak apa-apa. Apalagi saya diberi surat dari yang terhormat Bapak Kapolres Madiun tidak diberi izin, ya tidak apa-apa, matur nuwun, saya hormati. Maka dari itu Garda Trate tetap menjunjung tinggi bahwa Panglima tertinggi adalah hukum. Jadi Garda Trate taat hukum dan menghormati hukum. Maka dari itu dulu jangan tidak usah kecewa. Memang orang praktisi hukum ini harus menghormati
aturan hukum, apalagi hormat kepada aparatur penegak hukum, terutama kepolisian. Bila kepolisian memberi peringatan tidak memberi izin, ya kita hormat. Dan sekarang beda. Kalau sekarang saya beda, ada cantolan, laporan resmi, dan tembusannya banyak sekali. Dari Ombudsman juga ada, Bapak Presiden juga ada, Mahkamah Agung juga ada. Nah, ini mudah-mudahan sampai ke pengadilan. Nah, monggo menjenengan mau berjuang sampai ke pengadilan, Masoni lawan Mas Murdjoko, monggo jenengan nama itu nyengkuyung Masoni, dasarnya kan kuat. Ada laporan saya, otomatis kalau sampai ke pengadilan, kita dihadiri pengadilan, saya tidak harus membuat izin. Nah, ini saya tunjukkan PK 74. Ini nama saya kan ada, Ugo Wicaksono. Ugo Wicaksono dan Ugo Bagus Rizky. Kalau pakai nama saya di PK 74, nama saya ada Ugo Wicaksono, Bagus Rizky. Ini mandiri, PSHT mandiri, lepas dari Jalan Merak, artinya yang mandiri, bukan ADRT. Ini PK 74 garing Tun 2017, Ugo Wicaksono dan Bambang Ditunggal, Kang Mas Bambang Ditunggal. Kelihatan nggih? Iki PK 74. Jadi saya bilang PK 74, 374, nama saya ada. Jadi ini cantolan hukum, bukan ngarang. Kadang dulu-dulu tuh bilang Masoni yang terakhir sih diomong. Kalau saya ngomong kan masalah hukum. Jadi jangan ngomong yang terakhir yang saya omongkan. Saya berdasarkan fakta yuridis formil. Saya dengan Mas Bambang, saya dengan Mas Imam Kuskartono, Mas Gembong Amarhum. Nah, ya ini PK 74 garing G Petun 2017. Ini Mas Murdjoko saat itu juga ketua umumnya 2017. Bener gak Mas Murdjoko jenengan sebagai ketua umum tahun 2017 loh. Ini pakai nama saya nggak jenengan? Ugo Wicaksono lawan saudara Mas Taufik, dokteran G. Nah, G, Mas Taufik G, SHM MFC G. Maka saya itu jenengan kalau saya sebut pinjam nama saya kan tidak mau. Izinkan sampai ketua umum, malu. Ternyata ini bukan dibikin saya asli. Begitu nun. Ini sekedar informasi. Nah, ini putusan Mahkamah Agung PK 74. Putusannya ini. Nah, ini putusan Mahkamah Agung. Ini PK 155. PK 155 garing Petun gitu, Jakarta tahun 2002. Cuma Mas Murdjoko ya pinter ya. Mas Murdjoko, kalau putusan PK 155 jenengan nih harusnya bikin badan hukum tahun 2050. Ojo mbok barengi tahun 2022 jenengan damel badan hukum mbok padakne tahun Mahkamah Agung PK 155. Kak, jenengan ini sengaja berarti jenengan. Mengapa jenengan menyamakan keluarnya PK 155 dengan badan hukum jenengan? Maka ada itu Mas Murdjoko wis tuwek mbok golek dalan padang.
besok niku ben gak kakean dosa. Ngeten lho. Wis umur, wis mambu lemah. Golek dalan padang si nyapa to. Nggih, Kang Masku sampun sepuh niku mbok sing sadar. Ampun kaya pari sik umur 10 dina Iki godhonge ngalahne keris apa ngalahne pedang. Ngoten lho Mas, sing sadar. Jangan berbohong. Nanti dosa. Pekaten dulur. Oh nggih, riyen sekedar kirang segede terkait masoni Puguh Wicaksono Esa garing masoni tulung tindak teng daleme Kamas Taufik itu silaturahim loh. Dan masoni matur kali Kamas Taufik paling guyub rukun nyawiji, salaman, damai, rukun kan saya, apik, bagus, ngeten loh. Jadi tidak membahas kepengurusan masoni ikut kepengurusan Mas Taufik, tidak. Masoni jadi anggota kepengurusan P16, tidak. Masoni silaturahim karena Mas Taufik pendekar senior, saat itu juga ketua umum. Sejarah dari tahun 2016 sih Mas Taufik juga punya sejarah yang baik. Ya sing nom sowan. Tapi sebaliknya Mas Soni kalau sowan di Mas Muljoko disuruh pergi. Sah. Iya, saksinya 3 orang, saya disuruh pergi Mas Muljoko. Nah ini ketika Mas Soni itu membuktikan sendiri bahwa Mas Taufik itu lebih baik. Saya dipindah nih, disuguhi teh, kopi, air minum, seger banget karena Mas Taufik juga baik, dingin. Ketika Mas Soni suan Padepokan, pada tak ewangi sampai ke Tun, ke pengadilan, malah aku digurak atau Mas Mur jenengan iki apa sudah lupa jenengan. Ya Allah, mudah-mudahan jenengan enggak sadar Kang Masku, Kang Musoto. Nun, cekap sengaten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.